Halo, what's up guys, welcome back in my YouTube video di Ready Vlogger Binjai. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing-sharing ya. Ini bukan sharing sih sebenarnya, lebih kayak upload video lagi. Nah, kebetulan gue lagi senggang juga. Nah, bukan alhamdulillah sih, dari luka bakar yang kemarin aku sudah review di YouTube aku, ternyata banyak banget orang-orang yang terkena luka bakar dan dia pengen kayak pengobatan mandiri juga. Dan ada beberapa yang kayak istilahnya banyak yang nge-DM cross, kalau dihitung udah 100-an ya dari video tahun lalu yang aku upload. Mereka konsultasi dari mulai yang sininya kebakar, tangannya kebakar, kakinya kebakar, bahkan udah sampai yang tingkat yang parah gitu. Ada tingkat 1, tingkat 2 seperti itu. Jadi aku berpikir kayak gimana kalau misalnya ini dijadiin satu konten yang dimana ini jadi kayak mengedukasi para teman-teman yang mungkin lagi cari-cari di YouTube ya. Penanganan luka bakar, meskipun aku sendiri masih minim pengetahuan, tapi kita sama-sama belajar dan mencari tahu seputar tentang how to ya, apa yang akan kita lakukan ketika kita terbakar atau terkena luka bakar seperti itu. Nah, aku udah pengalaman banget ini sebenarnya dari sini sampai sini itu terbakar. Fase-fasenya aku melewatin itu semuanya itu pasti bakalan aku sharing juga sama kalian. Jadi ini aku juga mau sharing nih, ada yang kemarin konsultasi. Jadi bukan aku buka konsultasi atau gimana ya, tapi ada yang konsultasi sama aku, dia tangannya terbakar gara-gara dia ngidupin sesuatu yang berhubungan dengan api, dengan bensin. Tangannya itu ini terbakar. Namanya Fauzar. Nah, ini klip kurang lebih dia terkena luka bakar itu. Check it out. Nah, ini Fauzar ngechat aku, dia sedih banget. Nah, ini kondisi tangannya. Bisa dilihat teman-teman ya, 4 ruas jari ini terbakar, kasihan banget. Dan ya kita bisa lihat ya, kasihan banget. Nah, ini aku kasih saran sama dia sih sebenarnya boleh menggunakan salep karena udah mau kering ya. Kalau ditanya proses penyembuhannya lama, ini sepertinya juga bakal lama karena itu di ruas tepat jari-jari bergerak. Tapi jangan khawatir, pokoknya nanti berangsur tapi pakai step ya Fauzar. Yang pasti sekali sih memberikan rasa tenang supaya kita jangan terlalu depresi atas luka kita. Nah, mungkin kalian ada juga yang merasakan pernah luka seperti itu. Nah, biasa untuk luka di ruas-ruas aku juga bilangin ya, usahakan kita jangan diemin aja gitu, tapi banyak bergerak. Karena kalau misalnya kita diemin aja, sel-sel jaringan barunya itu bakalan kayak ngerapatin bagian-bagian yang terbakar ini. Nah, kemarin tuh aku juga ada nih kebakar sampai di bagian tengah juga. Tapi aku rajin bergerak, jadi sekarang udah lentur lagi. Karena kalau nggak digerakin tuh nanti kayak lukanya tuh menyembuhkannya di bagian yang itu terus dirapetin. Karena kalau bakar ini kan membentuk sel jaringan baru lagi. Makanya sangat penting banget buat teman-teman, coba yuk kita sama-sama cari tahu. Kalau kalian pengen konsultasi apapun seputar tentang luka bakar ini, atau nanti aku juga cari alternatif ataupun referensi yang bisa aku sharing ke kalian. Karena 2 kali ya aku buat kategori luka bakar, banyak banget yang nonton, bahkan banyak yang subscribe. Terima kasih sebelumnya. Nah, buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel ini, karena ini sebenarnya udah ke AdSense, udah beriklan, tapi karena aku kemarin tuh coba pending dulu, ngupload, jadi kayak beberapa video itu jadinya kayak keluar dari AdSense, jadi aku bakal ngurusin lagi. Nah, aku harapin buat kalian yang ya kita sama-sama kembangin channel ini untuk berbagi. Kalau kalian mau share nanti aku bakalan kasih gambaran juga buat teman-teman yang nonton ini. Jadi dari luka itu kita berbagi pengalaman buat teman-teman yang lainnya. Karena kalau misalnya aku sih tipikal orang yang gimana sih sistem tubuh tadi itu bekerja. Nah, aku suka banget tuh kayak mana sih tubuh tadi bekerja, kalau kena luka bakar kayak mana sih si luka bakarnya disembuhin sama tubuh sendiri. Dan juga ketika kalian luka bakar, ini apa ya, step-step penting ya. Ini untuk aku referensikan aja buat kalian. Mungkin agak random gitu ya. Ketika kita terkena luka bakar, yang perlu sekali diingat adalah air. Hidupkan air yang mengalir. Tangan yang kita terluka atau bagian yang terluka itu diletakkan air yang mengalir. Setelah itu, nah, barulah kita proses sekitar, kalau dia tadi menurut panduannya 15, kalau kalian mau 20 menit juga bisa. Tapi kenapa di air? Kadang kan ada orang yang jangan diletak air dulu dong, nanti jadi gelombang dan segala. Sebenarnya itu wajar sih kalau yang namanya muncul bola. Tapi di air yang mengalir, nggak boleh ya ada di dalam bak, ada yang di dalam akuarium mungkin ya. Itu nggak, harus air yang mengalir dan bersih.
Nah setelah itu kan kita nih shock nih, tenangin dulu diri kita, semua baik-baik aja, semua baik-baik aja. Selanjutnya baru adalah kita, kalau aku sih minum obat pereda nyeri. Bisa itu tadi macam-macam ya, tapi yang umumnya aja sih yang biasa kita dapat untuk pereda nyerinya, biasa itu obat demam ya. Terus sediain juga untuk mencucinya supaya dia steril sebelum kita ngasih oles-olesan salep-salepnya. Itu aku pakai larutan, namanya larutan ini apa? Yang kalau infus, larutan infus. Baru aku cari salepnya itu, yang aku pertama sekali aku beli itu adalah Bioplacenton. Selanjutnya Dermatix boleh apa, tapi aku lebih saranin Bioplacenton karena dia kayak gel dan dia ketika kering tuh kayak membentuk jaringan, kayak kalian tuh jangan kemana-mana dibilangnya yang luka kayak gitu. Kalian harus di sini aja dan aku bakal mendinginkan kulit. Nah itu sangat worth it banget sih. Selama aku luka bakar aku pakai itu dan itu membantu banget. Nggak luka bakar aja, luka jatuh dari kereta pun bisa. Nah selanjutnya kelar dari situ, kalau misalnya kalian mau perawatan sebelum tadi, kalian memang, aku nggak anjurin pakai untuk dibalut ya. Kalau misalnya kalian mau dibalut tuh kayak bisa buat cepat banyak, karena kalau luka bakar itu kan biar lukanya itu dalam kondisi tengah. Tapi kalau dianjurin sama dokter dibalut ya silahkan. Tapi kalau aku sih nggak saranin untuk dibalut, namanya luka bakar ya kan. Nah selanjutnya barulah aku tadi yang namanya pakai, setelah ini boleh pakai madu, boleh, kalau ada aloe vera boleh. Nah kelar dari situ dipakein aja, udah dingin, udah ada apa, dibersihin. Kelar dari situ baru dikasih salep, karena madu dan juga apa tadi namanya aloe vera itu bisa menangkal rasa panas yang ada di tangan ataupun bagian-bagian yang terbakar tersebut. Makanya buat teman-teman yang pertama diingat tadi step-stepnya, jangan lupa basuh di air yang mengalir, diberi kayak pengobat pereda nyeri dan yang lain-lain. Kalau misalnya pereda nyerinya obat demam itu ada pereda nyerinya. Abis itu kalau aku coba tidurkan aja sih ketika aku terkena, jadi kayak nggak terlalu panik gitu. Jadi bangun-bangun udah seger lagi dan kita lebih fresh. Iya teman-teman, ini aku bakalan kasih video dimana aku bakalan nelisik kondisi luka aku dari yang merah seperti ini sampai kondisi yang sekarang aku alami. Dan semuanya by step ya, nggak ada yang bisa langsung sembuh, tapi harus berproses. Nah untuk kondisi luka bakarnya tuh sekarang tuh kayak gini bang. Udah, ini nampak ya perbedaannya, yang ini terbakar, yang itu enggak. Nah untuk di tangan, karena ini proses yang paling lama itu di bagian pergelangan tangan ya. Karena di pergelangan tangan ini kayak ini kan gerak terus tuh. Nah ini sekarang kayak gini, tapi aku udah nggak coba yang namanya pakai salep-salep. Nah ini kondisi yang ada di tangan. Sebenarnya untuk di bahu juga putihnya itu masih lebih banyak daripada yang ini, karena kan itu kemarin sampai bahu juga kan. Nah yang putihnya ini sih aku sih karena kemarin tuh ada cerita-cerita sama orang juga kena kebakaran. Dia bilang kalau misalnya dulu pernah kena bakaran terus dia putih-putih juga kayak gini, tapi nah ini kan bulat-bulat nih kan, lambat laun tuh bakal nutup gitu. Jadi nggak usah khawatir. Aku aja udah nggak coba untuk pakai salep-salep. Memang kalau pakai salep sih juga yang namanya ngebantu memulihkan dengan cepat, mungkin pakai dermatik kali ya. Tapi aku nggak pengen kayak biar aja lah pigmen aku yang bekerja untuk nutupin warna putih-putih ini. Sebenarnya ketika aku insecure juga kadang ya tengok, tapi kan balik lagi sih kayak gini aja kondisinya udah alhamdulillah daripada tangan aku tadi Untuk kondisi di tangan itu kan sampai bahu, sampai dada depan ya, dada depan sebelah kanan itu dia putih kayak gini dan nampak kali kan coraknya. Jadi kalau ketika aku buka baju tuh kayak kelihatan belangnya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, musibah itu pasti ada hikmahnya. Jangan sedih banget atau gimana. Tapi ya kayak gini sih. Ya namanya juga kita musibah kan, nggak ada yang duga-duga. Ya aku sekarang kayak belang gitu. Kemarin kan tuh sampai jari sampai sini nih. Sampai sini, ini juga. Ini aku kulpasin. Nah, sekarang alhamdulillah kayak bentuknya tuh warnanya sama seperti kulit biasa. Tapi yang meskipun ada scarnya juga, ini masih ada putih-putih di tengah nih kan. Tapi ya gitu, agak nggak kayak kita normal kan, itu agak kaku gitu. Tapi sembuh kok ini buktinya, nggak ada tanda-tanda lagi. Oke gitu aja ya teman-teman, makasih sudah nonton, jangan lupa subscribe dan kita bakalan buat pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sharing lainnya agar membantu. Terima kasih, ditunggu yang mau sharing ya.